Shalom anak-anak kelas 2. Apa kabarmu hari ini? Puji Tuhan, semuanya berada di dalam keadaan yang sehat. Ibu juga berharap terus kalian berada di dalam keadaan yang semangat mengikuti pelajaran di rumah ya nak. Ikuti pelajaran ini sampai selesai. Jangan hanya cari di tugasnya aja ya, ikuti ya supaya mengerti dan memahami. Sebelum kita akan masuk dalam pelajaran kita akan memuji Tuhan dulu ya. Sembah Tuhan lalu kita akan berdoa. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur. Mari kita datang kepada Tuhan Allah Bapa kita, menaikkan ucapan syukur kita. Haleluya. Amin Tuhan, kami mengucap syukur saat ini di hadapan-Mu karena berkat-Mu melimpah bagi kami. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari kami tidak berhenti untuk bersyukur kepada Tuhan. Tuhan, pimpin kami untuk kami belajar hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Semangat semuanya. Semangat. Siap semuanya belajar? Siap dong. Ini anak-anak kelas 2 bersama Sinar. Senang ya semua anak-anak memiliki respon yang baik, mengikuti pembelajaran, kemudian mengirimkan tugas-tugas good job untuk kamu ya. Tuhan Yesus berkati. Lanjutkan, miliki terus semangat itu dan ketaatan itu. Ya nak ya? Oke, terima kasih juga untuk Mama yang terus mengingatkan dan mendampingi anak-anak di dalam belajar. Oke, baik, di pelajaran yang ke-12 anak-anak ya tentang belajar dari tokoh. Iya, belajar artinya kita meneladani sesuatu yang baik dari tokoh-tokoh Alkitab. Jadi ada nama-nama orang-orang yang akan kita pelajari dan ada hal-hal yang baik yang mereka contohkan, pengalaman hidup mereka yang menjadi contoh dan kita ambil di dalam kehidupan kita dan kita bisa lakukan. Nah, tujuan dari pelajaran ini anak-anak, kita dapat meneladani tokoh-tokoh di Alkitab. Jadi ketika kita belajar, kita harus meneladani, artinya kita harus melakukannya. Kita mau hidup seperti mereka.
dari sikap tindakan yang baik kita boleh tiru dan lakukan dalam hidup kita. Oke? Nah, anak-anak apakah punya teman-teman? Punya sahabat? Pasti punya. Mungkin teman di sekolah, teman di lingkungan rumah pasti punya ya. Dan yang namanya teman, ketika kalian berteman, oh sangat senang sekali punya teman. Senang ya? Pasti senang. Di dalam berteman itu ada suka dan dukanya. Di dalam pertemanan itu pasti pernah yang namanya bertengkar. Pernah nggak bertengkar dengan temanmu? Pasti pernah. Tapi setelah bertengkar nanti berdamai lagi. Begitu ya. Nah, lebih senang mana anak-anak? Bertengkar dengan teman atau rukun dengan teman? Pasti pilih mau rukun dengan teman. Ya, bagaimana caranya supaya selalu rukun dengan teman? Bagaimana caranya supaya selalu damai dengan teman? Nah, kedamaian dapat dicapai anak-anak, atau kedamaian itu dapat kita nikmati, kita alami setiap hari bersama dengan teman-teman, dalam keluarga, ya. Kalau ada kerukunan hidup, ya, kerukunan hidup. Di dalam arti kerukunan ini ada sikap mengalah, sikap mengasihi, sikap menerima orang lain. Ya, kita sudah belajar tentang itu. Baik, nah hari ini kita akan belajar dari dua tokoh Alkitab. Jadi mereka adalah anak kembar. Anak-anak tahu nggak siapa itu? Ada kembar. Nah, seperti di kelasmu ini ada yang kembar juga ya, twin ya. Ini kembarnya laki-laki, ya, namanya Esau dan Yakub. Kejadian 27, Kejadian 32, Kejadian 33 itu kisahnya. Nah, Esau dan Yakub adalah anak kembar. Anak apa? Anak kembar. Esau lahir lebih dahulu, baru kemudian Yakub. Tapi tubuh Esau itu berbulu, sedangkan Yakub tidak berbulu tubuhnya. Esau itu suka tinggal di padang dan berburu, sedangkan Yakub lebih senang tinggal di kemah. Ayah mereka yaitu Ishak sayang kepada Esau, sebab ia suka makan daging hasil buruan Esau. Siapa yang suka makan daging buruan Esau? Yaitu Ishak, ayahnya Esau. Tapi sebaliknya, ibu mereka bernama Ribka sayang kepada Yakub. Nah, suatu hari ketika telah tua dan tidak lagi dapat melihat, Ishak bermaksud memberkati Esau, anak yang sulung ya. Ia meminta agar Esau pergi berburu dan memasak hasil buruannya terlebih dahulu. Ribka mendengar rencana Ishak itu, mendengar rencana suaminya, lalu ia mencari cara agar Yakub yang menerima berkat. Kenapa ya Ribka harus supaya Yakub menerima berkat? Kenapa? Karena Ribka sayang kepada Yakub. Ribka nggak mau Esau mendapat berkat dari Ishak atau ayahnya mereka. Maunya Ribka, Yakublah yang mendapat berkat itu. Maka sewaktu Esau berburu mencari buruan di hutan, Ribka memasak makanan kesukaan Ishak atau makanan kesukaan suaminya. Kemudian ia mengambil dan mengenakan jubah berbulu milik Esau dan dikenakan kepada siapa? Kepada Yakub. Yakub menghidangkan makanan kesukaan Ishak. Ingat, seharusnya yang melakukan ini siapa? Esau. Tetapi Ribka ibu mereka merancang supaya Yakublah yang akan menghidangkan makanan kepada Ishak ayahnya, supaya Yakublah yang menerima berkat dari ayahnya. Nah, penyamaran Yakub itu berhasil. Rencana ibunya yaitu Ribka berhasil. Ya, rencana mereka berhasil ya. Ibu Ribka dan juga Yakub berhasil. Ishak tidak tahu kalau Yakub yang datang menghadapnya. Kemudian Ishak memberkati Yakub. Yang ia pikir adalah siapa? Yang dia pikir adalah Esau. Rupanya Yakub apa? Menipu. Ya, waduh. Jadi itu adalah sebuah kesalahan ya.
Lalu kita akan lihat ceritanya apa yang terjadi. Demikianlah cara Yakub mendapatkan berkat yang sebenarnya milik siapa? Milik Esau, kakaknya. Rencana Ribka berhasil. Yakub mendapat berkat sebagai anak sulung, padahal Yakub adalah anak yang bungsu. Berkat anak sulung itu harusnya milik siapa? Milik Esau. Tapi akhirnya jadi diberikan kepada Yakub karena ibu Ribka dan Yakub mereka mengubah rencana, membuat rencana baru untuk menipu, melakukan penyamaran. Nah, Esau dia pulang dari berburu. Esau memasak hasil buruannya, lalu memberi Ishak masakannya agar Ishak memberkatinya. Wah, saat itulah Ishak baru sadar bahwa Yakub telah menipunya. Namun berkat itu tidak dapat diambil lagi. Esau menangis dan marah. Ia ingin membunuh Yakub adiknya karena penipuan itu ya. Ribka dan Ishak mengizinkan Yakub melarikan diri ke Mesopotamia. Kecurangan dan perilaku tidak adil menyebabkan kerukunan di antara anggota keluarga berganti dengan permusuhan. Wah, sangat tidak mengenakan ya. Sudah nggak hidup rukun. Setelah bertahun-tahun meninggalkan rumah orang tua mereka, siapa? Yaitu Yakub. Akhirnya Yakub pun ingin pulang ke rumah asalnya, ke kampung asalnya. Namun ia takut. Untuk apa? Bertemu Esau. Kenapa dia takut? Karena dia punya kesalahan. Dia merasa bersalah sudah menipu Esau kakaknya. Oleh sebab itu ia mengirim utusan untuk terlebih dahulu, meskipun Esau bersedia bertemu. Yakub masih takut sehingga ia berdoa meminta pertolongan Tuhan. Lepaskanlah kiranya aku dari tangan kakakku, dari tangan Esau, sebab aku takut padanya. Jangan-jangan ia datang membunuh aku, juga ibu dengan anak-anaknya. Demikian doanya di dalam Kejadian 32 ayat 11. Pada hari yang ditentukan mereka akhirnya bertemu. Mereka bertangis-tangisan, mereka berpelukan, mereka melepaskan rindu. Mereka saling mengampuni akhirnya, dan mereka berjanji untuk hidup damai dan rukun. Dan setelah itu mereka tinggal di wilayah yang berlainan. Yakub mempunyai keturunan yang banyak, yaitu bangsa Israel. Keturunan Esau pun menjadi bangsa yang kuat dan yang besar, yaitu orang Edom di pegunungan Seir. Nah, anak-anak, melalui kisah ini kita boleh meneladani pengampunan. Ya, sakit hati tidak boleh disimpan. Kalau sakit hati disimpan berlama-lama, akhirnya tidak ada kerukunan, tidak ada kedamaian. Tetapi ketika ada masalah diselesaikan, maka bisa nggak hidup rukun? Bisa damai lagi nggak? Bisa. Ya, ini teladan yang kita dapat hari ini dari Yakub dan Esau. Nah, kedamaian akan tercipta, kedamaian akan ada kalau ada kerukunan. Ada hati yang mengasihi, ada hati yang mengampuni, ada hati yang menerima, ada hati yang mau mengalah. Maka akan tercipta kerukunan dan akan berdampak kepada damai juga akan menyertai. Ini pelajaran kita hari ini. Pelajaran selanjutnya anak-anak kita lanjutkan minggu depan. Untuk tugasmu hari ini, pengalamanmu tentang temanmu. Pengalamanmu tentang teman, boleh teman atau salah satu saudaramu, saudara di rumah. Pernah nggak bertengkar dengan saudaramu? Pasti pernah ya. Nah, tuliskan pengalaman itu. Apa itu pengalaman? Jadi menceritakan peristiwa yang sudah pernah kamu alami. Mengapa kamu bertengkar? Lalu bagaimana kamu menyelesaikannya? Apakah ada perdamaian, datang minta maaf dan saling memaafkan? Coba diceritakan, itu tugasnya ya anak-anak. Tetap rajin, tetap semangat, kerjakan tugasnya. Tuhan memberkati kita semua. Yuk kita berdoa bersama-sama.
Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur. Ini akhir pelajaran kami hari ini. Pimpin kami untuk kami boleh memahami dan kami boleh melakukan teladan yang sudah kami pelajari dari Yakub dan Esau. Biarlah kami boleh hidup rukun dengan orang-orang di sekitar kami, sehingga kami menikmati kedamaian. Terima kasih Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Sampai ketemu kembali anak-anak. Tuhan Yesus berkati.